Halo ibu-ibu balita semua, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dan balita yang kita sayangi selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan mendemonstrasikan salah satu menu pilihan untuk MPASI balita usia 6-8 bulan. Seperti yang kita ketahui ibu-ibu, ASI atau air susu ibu sejak balita usia 6 bulan sudah tidak memenuhi lagi kebutuhan gizi secara sempurna karena jumlah maupun kualitasnya sudah mulai menurun. Oleh karena itu, ibu-ibu harus menambahkannya atau menyempurnakannya dengan makanan pendamping ASI atau yang kita kenal dengan MPASI. MPASI mempunyai 4 strategi. Yang pertama adalah tepat waktu, yang kedua cukup kandungan gizi, ketiga adalah aman, yang keempat adalah diberikan secara renforcing. Komposisinya harus memenuhi gizi seimbang, yaitu terdiri dari karbohidrat sebagai makanan pokok, itu bisa terdiri dari beras, umbi-umbian, kemudian protein, ada protein hewani dan protein nabati. Hanya untuk usia 6-8 bulan ibu-ibu khususkan dulu atau utamakan dulu adalah protein hewani. Selain memenuhi kebutuhan gizi mikro antara lain adalah zat besi, protein hewani lebih mudah diserap oleh tubuh balita kita ibu-ibu. Yang ketiga adalah sayuran dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral, dan yang terakhir adalah lemak sebagai penyempurna kebutuhan zat gizi bagi balita kita. MPASI di awal bulan diberikan dengan tekstur lumat atau saring ibu-ibu, dengan frekuensi atau jumlah pemberian antara 2-3. Sekali pemberian untuk awal mungkin cukup dengan 2 sendok saja ibu-ibu. Untuk membuat MPASI sebetulnya ibu-ibu tidak susah. Gunakanlah bahan-bahan makanan yang ada di dalam keluarga ibu-ibu terlebih dahulu. Jika tidak ada, gunakanlah yang ada di sekitar wilayah ibu-ibu. Jadi pangan yang kita gunakan adalah pangan lokal. Untuk menu kali ini yaitu menu bubur hati tahu dengan puree melon. Di sini ada beberapa bahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah beras sebagai sumber karbohidrat. Kemudian adalah ati ayam di sini sebagai sumber protein hewani. Di sini ada sepotong tahu untuk sebagai sumber protein nabati. Ini adalah wortel sebagai sumber vitamin dan mineral yang nanti akan dilengkapi dengan puree buah melon. Bumbunya di sini kita hanya bumbu bahan dasar saja untuk hanya sekedar memberikan cita rasa atau aroma bagi MPASI yang kita buat, yaitu 1 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah, kemudian dilengkapi dengan 1 lembar daun salam dan 1,5 batang serai yang dikeprek. Untuk cara pembuatan MPASI kita mulai dengan menumis bumbu ibu-ibu ya. Kita tuangkan dulu minyaknya, ini sebagai sumber lemak. Nah, setelah panas ibu-ibu, setelah itu kita masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita haluskan ibu-ibu. Kita tumis. Ini adalah semuanya sebagai penambah cita rasa untuk makanan anak usia 6-8 bulan. Jangan lupa salam dan serehnya dimasukkan. Nah, ini ati kita parut ya ibu-ibu supaya gampang nanti untuk menghaluskannya. Untuk mematangkan, kalau perlu kita tambahkan air sedikit. Baru kita masukkan tahunya. Kita hancurkan ibu-ibu tahunya.
Jangan lupa kalau ingin lebih memudahkan ibu-ibu, artinya direbus dulu ya ibu-ibu, sehingga kita gampang untuk marutnya. Setelah tahu sama atiknya matang, maka kita masukkan wortel yang sudah kita parut ya ibu-ibu, kurang lebih 1 sendok makan. Ini kita aduk sebentar saja. Setelah ini baru kita sisihkan dulu ibu-ibu, kita buat bubur dulu. Untuk membuat bubur, karena beras yang kita gunakan adalah 30 gram, maka biasanya ukurannya 1:10 ibu-ibu. Kita tuangkan kurang lebih 300-400 air. Tunggu sampai mendidih dulu ibu-ibu. Tujuannya adalah biar buburnya tidak cepat basi, tidak mengeluarkan terlalu banyak air kalau dia sudah dingin. Nah, setelah mendidih ibu-ibu, baru kita tuangkan berasnya. Kita tunggu sampai dia nanti setengah matang. Setelah buburnya setengah matang ibu-ibu, kita campurkan tumisan ati, tahu dan wortel yang sudah kita buat tadi. Kita aduk merata. Kita terus masak sampai nanti teksturnya sesuai dengan yang ibu-ibu inginkan. Jika memang airnya kurang, bisa ditambahin ibu-ibu. Untuk cita rasa makanan MPASI 6-8 bulan ini memang kita mengandalkan dari cita rasa asli bahan makanan yang kita gunakan. Jadi belum perlu untuk menambahkan bumbu yang lainnya dulu. Kita terus aduk-aduk nih, sebentar lagi sudah mulai matang nih ibu-ibu. Jadi kalau butiran nasinya sudah mulai empuk, sudah mulai hancur, itu tandanya bubur kita sudah matang dan bisa siap untuk dilumatkan sesuai dengan tekstur yang kita inginkan. Setelah matang, mari kita lumatkan. Untuk teksturnya tergantung usia bayi ibu-ibu. Jadi semakin tua usianya, mungkin teksturnya semakin agak kasar. Menu bubur ati ayam ini saya buat untuk 3 porsi ya. Jadi nanti tolong segera ditempatkan menjadi 3 tempat yang terpisah. Jadi nanti kalau ibu-ibu mau memberikan makan berikutnya, tinggal menghangatkannya kembali. Kalau di rumah punya blender, bisa ibu-ibu menggunakan blender. Kalau tidak, ya kita saring seperti ini juga bisa. Melengkapi kebutuhan vitamin dengan mineral, kita sudah mulai mengenalkan buah pada bayi kita. Pertama saya gunakan dulu melon. Kita berikan dalam bentuk kue, nanti kita saring. Melonnya kita hancurkan ibu-ibu. Parut juga boleh, tapi pastikan dulu bahwa alat yang kita gunakan bersih ya ibu-ibu. Setelah kita haluskan, jangan lupa kita saring ya, karena ini masih pengenalan, jadi sedikit saja ibu-ibu, karena yang namanya buah dengan sayur itu
serat, sedangkan bayi kita mungkin belum tentu bisa untuk menerima buah dengan sayur dan rambut ini, tetapi harus tetap dikenalkan. Ini untuk 3 kali makan ya, jadi karena memang hanya pengenalan, mungkin hanya 1 sendok makan saja nanti kita kenalkan kepada bayi kita. Ya, demikian ibu-ibu menu kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ide kreasi buat ibu-ibu agar selalu bisa menciptakan menu pilihan yang kreatif agar dapat menjaga keseimbangan dan memenuhi kebutuhan gizi bayi dan balita kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.